Sekarang kita lihat dari aset tetap. Ya, aset tetap itu kan berarti aset yang dibeli untuk operasional, bukan untuk diperjualbelikan. Ya. Transaksi jual beli aset tetap itu mirip kayak inventory, bisa saja terjadi dalam afiliasi yang menimbulkan yang namanya unrealized profit atau unrealized loss. Kalau itu inventory mungkin bentuknya adalah selisih antara revenue dan COGS kan ya, atau gross profit kan. Kalau itu plan asset ya bentuknya namanya gain, ya kan? Bentuknya namanya gain. Sama kayak unrealized profit sebelumnya yang di inventory, ini juga perlu dieliminasi, ya. Nah, ini perbandingannya kalau di inventory, unrealized profit itu akan hilang di periode berikutnya ketika inventory tadi entah oleh parent atau subsidiary dijual kepada pihak luar. Ya, asumsinya inventory-nya tahun ini dijual, tahun ini intercompany, tahun depan dijual ke pihak luar. Ya, tapi bisa aja kan tahun ini intercompany, tahun ini juga dijual ke pihak luar, atau tahun ini intercompany, 2 tahun lagi baru dijual ke pihak luar. Intinya unrealized profit itu terkoreksi ketika ada penjualan kepada pihak luar. Ya. Nah, kalau di plan aset seperti apa? Plan aset itu prinsipnya mirip kayak inventory, ya, mirip kayak inventory. Unrealized profit terus bertahan selama aset masih dipegang. Nah, kalau plan aset kan lebih lama sebenarnya penggunaannya dibandingkan inventory. Dia kan jangka panjang, gitu ya. Jadi unrealized profit masih terus ada di dalam afiliasi, ya, sampai aset tersebut terjual atau habis. Habis dalam arti masa manfaatnya selesai, gitu ya. Nah, ini juga perlu diingat, unrealized profit itu sangat tergantung pada downstream atau upstream dan persentase kepemilikan induk terhadap anak. Kalau itu downstream, berarti induk jual ke anak, maka unrealized profit itu munculnya pasti di induk, ya, karena kan itu penjualan induk ke anak, ya. Nantinya akan mengurangi investment in S, ya, investment in subsidiary. Jumlahnya dieliminasi semua, 100%. Berapapun kepemilikannya induk ke anak. Karena kan ini sebenarnya miliknya induk. Jadi berapapun kepemilikan ke anak ya semua hilang nanti dalam laporan konsolidasi. Tapi kalau upstream, anak yang jual ke induk berarti kan unrealized profit-nya ada di anak. Ya kan? Ada di anak, sama hilangin investment in S, tapi yang dieliminasi tentu sesuai kepemilikan kita sebagai induk. Kalau 100% semua, kalau kurang dari itu ya anggap aja 90% dari unrealized profit itu yang dieliminasi dalam laporan konsolidasi, laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini sampai sini saya ingat waktu itu kita bahas tentang plan aset, ya. Kita bedakan antara aset plan aset dalam bentuk tanah itu non depreciable, sementara dalam bentuk selain tanah, bangunan, mobil, mesin itu depreciable. Nanti kita lihat bedanya. Ya. Ini prinsipnya. Unrealized profit atas tanah, ya, atas penjualan tanah dalam afiliasi atau intercompany transaction itu pasti di-defer, pasti ditangguhkan, ya, pasti nggak muncul, baik itu downstream atau upstream, ya, baik itu oleh parent maupun subsidiary, ya. Kita lihat dulu downstream kalau penjualan tanah, ya. Induk jual, induk ini memiliki 90% anak. Dia belinya 1 Januari 2011, seharga atau investasinya adalah 270.000. Waktu itu capital stock-nya anak dan RE-nya anak itu 200 plus 100 berarti 300. Artinya kalau dia beli 90%, harusnya kan kepemilikannya 270.000. Dia bayar juga 270.000, berarti nggak ada masalah ya. Tidak ada perbedaan antara cost of investment dengan book value of net asset, ya.
Cost sama dengan book value, sama dengan fair value. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Oke, di tahun 2011 ya, income-nya subsidiary itu 70.000. Anak itu income-nya 70.000, sementara parents ya, induk itu 90.000. Belum termasuk 70.000-nya anak ya, belum termasuk 70.000-nya anak. Income yang 90.000 itu termasuk di dalamnya ada unrealized gain of sale, jadi ada unrealized gain of land ya, unrealized gain from sale to land itu sebesar 10.000. Jadi parents jual ke subsidiary tanah yang harganya 40.000, dia jual harga 50.000. Tanah ini kan nggak ada depresiasi, berarti nggak ada akumulasi kan, berarti waktu beli 40, waktu dijual costnya tetap 40, tapi harga pasar 50, berarti ada gain di situ berapa? 10.000. Nah, di dalam 90 itu ada 10.000 gain, tapi gainnya itu gain kepada anak dan masih unrealized. Kenapa unrealized? Karena masih dalam afiliasi, belum terjual kepada pihak luar, ya. Nah, ini jurnal transaksinya, ya, karena apa namanya? Karena uh, karena anak tadi dapat income 70, sementara kepemilikannya induk itu 90%, ya, berarti induk nanti ngakuin investment ya 63.000, ya. Ini kan jurnal biasa kalau yang atas. Yang atas itu jurnal equity methodnya induk, ya, mengakui income dari anak. Nah, kalau yang bawah ini masih, kalau yang bawah ya, ini dilakukan atau dibuat oleh induk, ya, dilakukan atau dibuat oleh induk untuk menghapus unrealized gain tadi. Tadi kan ada unrealized gain 10.000 kan ya, itu dihapus oleh induk. Jadi sebelum masuk ke mana? Sebelum masuk ke kertas kerja konsolidasi, ya, itu sudah dihapus dulu oleh induk. Oke. Nah, menghapusnya dengan membalik income to investment. Itu kan seakan-akan apa namanya? Ada bagian dari income kita ke subsidiary yang harus kita hapus, ya, sebesar tadi 10.000. Oke. Jadi ini jurnal transaksi dari sisi parents, ya, jurnal transaksi dari sisi parents. Nah, coba lihat ini waktu parents jual tanah ke siapa? Ke mana? Ke anak ya. Tanah tadi kan harganya 40, berarti dia dikredit 40. Dia terima cash 50, debit 50. Nah, ada selisih di situ tuh. Ya, 10.000 itu dianggap gain. Berarti di laporannya parent sebenarnya ada gain. Ya, waktu penjualan tanah itu ada gain 10.000. Itulah yang kemudian dihapus, ya, di offset. Jadi sebenarnya di laporannya parents itu nggak ada apa? Nggak ada income 10.000. Gain itu kan sebenarnya income ya, nambah laba ya. Tapi dengan mendebit income from stand, itu kan berarti sebenarnya income statementnya jadi nol kan. Nah, itu yang disebut offset. Jangan bingung ya, sekali lagi ya. Jurnal waktu penjualan itu kayak gini. Ya, penjualan parents ke subsidiary. Kalau jurnal yang pertama tadi, yang atas, ini untuk mengakui, kayak biasa ya, untuk mengakui net income-nya subsidiary. Nah, jurnal yang bawah ini, itu jurnal yang tadi, untuk menghapus gain. Jadi jurnal bawah ini sebenarnya kan sama kayak jurnal yang ini ya. Ya, jurnal yang kedua ya. Jadi jurnal yang kedua di slide yang baru Anda lihat ini, dan jurnal yang kedua yang di slide yang kemudian ada tulisan offset, itu sebenarnya jurnal yang sama. Kalau ditanya mana yang duluan ya, duluan jurnal penjualan dong. Ya, baru kemudian bawah jurnal eliminasinya. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Ada diskusi dulu kah?
Sepertinya bentuk soal kita multiple choice. Terakhir pembicaraan dengan Pak Arya dan hard copy. Ya, nggak tahu lagi kalau Pak Arya memutuskan untuk masukkan ke Lentera ya. Ada berapa nih? 20-an orang ya, lumayan lah ya dari sekitar 40 apa 50. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kertas kerjanya. Makanya jangan bingung kenapa income from stand tinggal 53 ya, karena tadi di sini kan sudah dikurangi ya. Income-nya 63 berkurang 10 berarti income-nya di parent tinggal 53. Tapi di parent kan masih ada gain tadi, apa? 10 ya. Gain tadi 10. 10-nya belum dihapus loh ya. Gain 10-nya belum dihapus. Ya. Di laporannya parents masih ada gain karena jurnal-jurnal sebelumnya kan belum ada penghapusan gain, ya kan? Jurnal-jurnal ini kan baru mengakui investment to income, menghapus gain yang tadi melalui income to investment, bukan gainnya yang dihapus. Jadi gain itu masih ada di masih ada di bukunya parent. Nah, ketika di adjust, ya dia akan dihapus nanti. Ya, dia akan dihapus nanti. Expense, oh sebentar, ini saya perbaiki. Iya, ini yang benar nih tampilannya nih. Tadi sudah saya benerin. View slideshow. Oke. Jadi sales di total tidak ada masalah, dapat 600. Nah, income-nya dihapus, ya. Income from stand itu kan reciprocal, gain juga tadi nanti akan dihapus, ya. Expense ini masih belum berarti ya. 4.550-nya di sini. Nah, beginilah dia. Nah, jadi pas 50 itu 300 plus 150 ada NCI share ya, ada NCI share dapat dari tadi 70.000 labanya si anak ya. Karena 90 punyanya parents berarti 10% punyanya siapa? NCI. Ya kan? NCI. Terus seperti biasa return earnings-nya anak itu hilang ya, return earnings-nya anak itu hilang. Oke. Terus ya 207, 100-nya hapus berarti tinggal 143 ya. Oke, sekarang kita lihat masing-masing jurnalnya ya. Jurnal A itu gain-nya dihapus, jadi gain yang masih ada di parents itu dihapus 10. Dia mengurangi nilai land ya, nilai land. Karena ingat, nilai land itu aslinya adalah berapa? 40. Ya kan? Jadi ketika nanti afiliasi ini ingin menyajikan nilai land kepada pihak luar, ya liatin sesuai dengan nilai yang dibeli oleh parent waktu itu, ya kan? Masalah di antara mereka ada transaksi, pihak luar kan nggak perlu tahu. Kalau pihak luar pengen tahu, ya lihatnya di bukunya anak dong ya. Di buku anak kan ada land 50 tuh, ya kan? Nah, waktu anak beli 50 kan tercermin di sini. Di landnya anak 50 kan. Tapi sebenarnya kan nilai aset itu awalnya adalah 40. Makanya dia dikurangi 10 nih di sini. Sehingga land yang kelihatan di pihak luar itu adalah harga sejumlah yang dibeli oleh induk pertama kali. Bukan harga yang dibeli oleh anak dari induk. Itu ya, itu A-nya. A-nya itu jadi menghapus gain of sale on land karena itu gain intercompany dan mengembalikan nilainya land pada nilai pada cost ya waktu dibeli oleh induk dari pihak luar. Selama asetnya masih dipegang oleh entah induk atau anak. Berarti kan masih belum keluar. Ya. Itu A. B-nya itu adalah ya income dihapus 53 karena apa? Reciprocal. Terus investmentnya juga berkurang 53. Ya, investmentnya juga berkurang 53. Kalau C apa tuh? Oh tadi NCI share to NCI.
ya. C-nya ada tuh NCI, ya, muncul NCI. D-nya return earnings-nya Stan dihapus 100, ya, dihapus 100, lalu dari return earnings yang dihapus 100 itu ada bagiannya Stan 90%, 270, ada bagiannya NCI 30. Ya, jadi jurnal yang D itu adalah debit return earnings punyanya Stan, kredit investment instant 270, 90% kali 300, dan kredit NCI 10% kali 300 yaitu 30. Ingat, ini cuma jurnal eliminasi atau adjustment untuk pembuatan konsolidasi. Apalagi ada E? Nggak ada ya. Sampai D ada pertanyaan? Jadi tadi kita sudah belajar apa? Downstream kalau non-depreciable asset. Nah, sekarang kita mau lihat. Ini non-depreciable asset aja. Oh, ini apa? Kalau asetnya kejual. Ya, tadi kan downstream ya. Induk ke anak masih ada di anak. Nah, sekarang ini kita mau lihat bagaimana kalau anak jual ke pihak luar. Asumsi aja ya, Stan atau subsidiary itu pakai tanah 4 tahun. Dia jual 2015. Tadi kan belinya 2011, ya kan? 11, 12, 13, 14, 15. Dia jualnya 2015. Tuh. Ya. 65.000. Dia beli berapa tadi? 50 ya. Berarti kan dia punya gain 15 si Stan tadi. Ya kan? Tapi secara total sebenarnya waktu induk beli 40, anak jual 65, mereka secara afiliasi kan sebenarnya punya gain 25 kan. 40 itu kan pembeliannya induk dari luar. 65 itu penjualannya anak keluar. Ya. Jadi sebagai afiliasi mereka punya gain 25.000. Itu ya. Nah, ini intercompany sale jurnalnya waktu kemudian ini terjual kepada pihak luar. Ya. Kenapa jurnal ini tetap perlu dibuat? Investment to land, karena landnya tadi masih tertulis 50 kan. Jadi tiap tahun kan dari 2011 sampai 2015 ya, landnya kan masih ada dengan nilai 50 ya, berarti harus dikurangi ya 10.000 ya kan, to reduce land to its cost basis ya kan. Ini jurnal kertas kerja loh ya, to its cost basis. Oke. Nah, ini kemudian jurnal transaksi ketika terjadi penjualan kepada pihak luar ya. Berarti yang atas ini adalah jurnal untuk mengakui income dari Stan karena ada penjualan kepada pihak luar sebesar 10.000 ya. Tadi kan di deferred kan? Ya. Jurnalnya kan tadi ada deferred unrealized gain 10.000 kan? Nah, sekarang anak jual keluar berarti sudah bisa diakui oleh induk. Ya, sudah bisa diakui oleh induk. Oke. Sementara yang ini ya, yang ini itu untuk mengakui atau menambah gain. Ini nggak dilihatin jurnal transaksinya anak ya. Ada yang tahu jurnalnya anak waktu dia jual ke pihak luar itu kayak apa? Coba tulis di mana? Chat. Anak ini kan jual ke pihak luar, tanah yang dia beli seharga 50, dia jualnya 65. Jurnalnya anak itu bagaimana di laporan keuangan dia? Debit cash berapa, anak? Yuk. Cash debit berapa? Waktu anak jual ke pihak luar. Kalau nggak mau ngomong, tulislah di chat. Halo. Berapa cash yang didebit oleh anak ketika dia menjual kepada pihak luar? Tuh. Subsidiary atau Stan. Itu akan mendebit berapa?
Halo? Siapa aja pesertanya nih? Oh, ada Binky. Nah, ini apa nasibnya ketua sebagai leader? Berapa Binky cash yang didebit ketika anak jual kepada pihak luar? Mana Binky? Ah, 65. Thank you Binky. Binky ini kerja keras. 65.000. Nah, Binky udah memulai ya. Cash 65.000. Ya. Terus berarti anak nanti akan mengkredit land. Land yang dia beli dari induk. Berapa land yang dia beli dari induk yang nanti akan dikredit nominalnya? Kita buatin jurnalnya anak dulu ya. 50. Betul ya. Vincent sampai left. Takut ditanyain BE. 50.000. Nah, berarti apa tuh selisihnya? Kan gain ya. Ada gain ya di kredit sebesar berapa? 15.000. Berarti kan gainnya anak yang ada di bukunya masih 15.000. Padahal gain secara afiliasi tadi berapa? Berapa gain afiliasi? 25 kan? Berarti ketika jurnalnya anak itu baru mencerminkan nilai 15, nah dia perlu ditambah 10. Itulah fungsinya jurnal ini nih. Investment to gain. Jadi menambah nilai gain supaya bulat atau genap 25. 25 mah ganjil ya, pokoknya nilainya jadi 25. Karena sebenarnya secara total entity consolidated entity ini punya gain 25. Ada pertanyaan? Berarti tadi apa? Downstream jual gain, jual tanah. Sekarang upstream masih jual tanah. Slideshow. Oke. Stan jual tanah ke Park, jadi subsidiary jual tanah ke induk, harganya 40 ya. Waktu beli dia jualnya 50. Net income sama kayak tadi katanya ya. Jadi sama ikut kasus ini. Ya. Stan itu 70, Park itu 90 ya, 70 dan 90. Okay, but the unrealized profit on the sale of land is now in the stand. Ya, kalau tadi ada di parent, sekarang ada di subsidiary. Karena ini kan upstream. Nah, seperti biasa, Park secara equity method akan mengakui investment to income 90% dari 70. Ingat ya soal yang pertama tadi. Ya, kalau saya rapiin sih harusnya itu soal tadi saya copy lagi ke sini biar nggak perlu bolak-balik. Tapi intinya 63 ini adalah pengakuan parent atas income-nya anak sejumlah 70. Ini equity apa? Equity method biasa, ya. Lalu karena tadi anak yang dapat income, berarti induk kan nanti harus hapus itu. Sama. Jadi entah itu downstream atau upstream seperti tadi ya, kita lihat nih. Ya kan? Ada penjualan induk ke anak tadi yang downstream, maka induk itu harus menghapus unrealized profit. Kalau downstream berarti unrealized profitnya induk. Ya. Semuanya dihapus sama induk. Tadi ada petunjuk atau teori di depan. Kalau terjadi penjualan dalam bentuk downstream, maka unrealized profitnya ada di induk. Induk nanti hapus semua tanpa melihat kepemilikan. Ya, tapi kalau itu downstream, kayak ini contohnya, kalau itu upstream, ya, maka induk juga tetap harus menghapus, tapi sebesar kepemilikan. Jadi kalau tadi gainnya 10,
Ya yang dihapus induk hanya 9.000 ya, 9.000 gitu ya. Ini masih jurnal transaksi dari pihak parents ya. Ini nggak dilihatin juga loh jurnal transaksinya anak ya. Anak kira-kira jurnalnya gimana nih? Ya sama kayak jurnal induk tadi ya. Anak nanti ya Anda nanti mungkin dengar recordingnya atau Anda catat sendiri. Anak nanti mencatat cash 50, land 40, gain 10. Berarti di anak ada gain 10. Ya, tuh. Ya kan? Di anak ada gain 10. Ya, muncul karena dia jual tanah tadi ke induk. Sama kayak tadi, gainnya dihapus ya 10 ya. Land-nya dikurangi ke cost waktu anak beli dari pihak luar yaitu 40. Nah, 54 dari mana nih? 54 dari yang depan tadi, 63 kurang 9 ya. Nah, 54 juga ikut dihapus, ya income from stand, lalu investment in stand berkurang juga 54. Itu yang B. C-nya seperti biasa mengakui NCI, berarti ada NCI share, ya 70.000 kurangi 10.000. Karena kan sebenarnya 10.000 itu adalah unrealized profit dari sisi anak kan. Kalau yang tadi downstream, unrealized profitnya kan di induk. Jadi NCI nggak ikut-ikut tuh. NCI hanya ngakuin 10% kali 70 tadi. Ini karena unrealized profitnya ada di anak, hapus dulu itu dari income-nya anak, berarti tinggal 60 ribu, baru dikalikan 10%. Itu ya. Nah, yang C itu lawannya NCI di kredit. C6 ya. NCI share to NCI. Oke, yang D. Seperti biasa, menghapus return earning-nya anak. Ya. Lalu, mana lagi D-nya? Sebentar. Di mana induk itu punya 90%, berarti 270, NCI punya 10%, punya 30. Berarti yang D itu jurnalnya adalah return earnings 100, lalu capital stock 200, totalnya kan 300, ya. Kemudian investment instant 270 yaitu 90% kali 300, dan dan NCI 10% kali 300 yaitu 30. Itu upstream tanah, tapi masih ada unrealized profit. Nah, di sini ternyata apa? Jualnya kan 2015 tadi ya. Sorry, belum belum kelihatan ya. Kita anggap aja nanti induk jual ke luar 2015 nih, ya kan? Berarti dari 2012 sampai 2014 nanti di kertas kerja akan ada terus jurnal ini. Ya. Kan tanahnya itu masih ada di induk berarti kalau upstream. Ya, induk berarti kalau upstream. Nah, yang ini nih. Ya kan tanahnya kan ada induk 50. Tiap tahun pasti ya tanah akan berkurang 10 nih. Jadi ini jurnal 2012 sampai 2014 selama tanah masih terus ada dalam afiliasi. Sehingga dalam kertas kerja afiliasi atau kertas kerja konsolidasi, tanah pasti akan terus berkurang. Nah, bagian dari induk 90%, bagian dari NCI adalah 10%. Ya kan? Jadi Anda bayangkan gambar ini akan muncul di 31 Desember 2012. P punya land 50. Dia pasti akan terus berkurang 10 supaya dikonsolidasi 2012 sampai 14 tanahnya terus kelihatan sebesar cost yaitu uh, apa namanya? 40 ya. Yaitu sebesar 40. Kenapa tidak sama kayak jurnal 2011, Pak? Jurnal 2011 itu kan yang di debit gain, yang di kredit land. Kenapa waktu 2012 sampai 14 bukan gain yang di debit, kredit to land? Ayo, saya tanya sekarang. Kenapa beda jurnal 2011, di mana jurnal 2011 itu gain to land, sementara 2012 sampai 2014 itu jurnalnya bukan gain to land, tapi investment in S, NCI to land. Ada yang bisa menjawab?
Kenapa ada perbedaan jurnal untuk menyesuaikan nilai tanah? Tetap tanah dikredit 10 ya, supaya dia jadi 40. Tapi kenapa debitnya 2011 gain yang didebit, kenapa 2012 sampai 14 bukan gain yang didebit? Ada yang bisa menjawab? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin gain yang kita debit. Karena gain itu kan hanya muncul 2011 ya kan, di bukunya anak. 2012 sampai 14 anak itu di bukunya anak nggak ada gain lagi. Sorry, kok di bukunya anak. Oh ya di buku anak ya, karena anak yang jual. Anak itu kan hanya mengakui 2011 karena penjualannya 2011 ke induk. 2012 sampai 14 kan belum ada penjualan apapun, entah oleh induk atau anak. Berarti nggak ada gain atas tanah itu lagi dong di 12 sampai 14. Nah, berarti kan itu seakan-akan seperti profit kan. Nah, profit itu yang kemudian akan dialokasi ke induk dan NCI, tergantung kepemilikan gitu ya. Jadi ini jurnal yang mirip kayak jurnal 2011, yaitu mengurangi nilainya land supaya jadi 40, tapi debitnya bukan lagi gain melainkan tadi investment dan NCI. Nah, di 2015 tanahnya kejual ya, tanahnya kejual ya kan, berarti yang jual adalah apa, anak ya, berarti yang jual adalah anak ya. Ketika terjadi apa, ada nggak keterangan di depan jualnya 2015 gitu? Oh tadi ya ikut mungkin soal soal apa, soal upstream, soal downstream tadi ya, ketika 2015 terjadi penjualan. Nah ini berarti penjualannya 2015 itu, ketika terjadi penjualan 2015 ya, maka uh, si induk akan ngakuin income dari anak sebesar gain yang tadi pertama kali di defer, tapi dia hanya ngakuin 90%. Ya kan tadi pertama kali 2011 kan muncul unrealized profit kan 10.000. Sekarang di realize, tapi hanya sebesar 90%. Ya. Nah, nanti di mana? Di jurnal kertas kerja akan tadi nambah gain 10.000 ya. Mirip kayak waktu downstream tadi, masih ingat nggak? Ada jurnal downstream yang ini nih. Investment to gain 10.000. Harusnya kan gain total 25, tapi yang diakui hanya 15 kayak jurnalnya Bingki tadi. Tapi jurnal Bingki tadi itu kan jurnal ketika anak yang jual, sekarang jurnal ketika induk yang jual. Sama sebenarnya. Ya, landnya di kredit, ada gain lalu dapat cash 65. Ya, 65, 50, 15 gainnya. Padahal gain total kan 25. Maka kita harus nambah gain lagi nih. Ya, sebesar 10.000 untuk menggenapkan 15 plus 10 jadi 25. Kenapa debitnya investment dan NCI? Tadi kan apa debitnya? Investment top. Ya karena tadi downstream. Karena tadi itu sebenarnya gainnya induk. Sekarang kan gainnya anak. Berarti induk hanya ngakuin 90% dari 10.000. Ya. Itu upstream di 2000 apa? 11 lalu 12 sampai 14 seperti ini, waktu dijual. Nah ini ya gainnya dibulatin 10.000 di 2015 dan induk hanya ngakuin 9.000. Ada pertanyaan? Berarti sebenarnya kita sudah belajar downstream, upstream untuk non-depreciable aset. Kita masuk ke depreciable aset. Yang jadi lebih rumit di sini karena ada akumulasi depresiasi, ada depresiasi, ya, depreciation expense. Nanti apa ngaruhnya tuh? Ya, apa ngaruhnya? Yuk kita lihat pelan-pelan ya. Sebentar. Oh ada Sophie. Ada Sophie yang suka memperhatikan saya cepat apa lambat. Oke. Depreciable asset. Sama prinsipnya. Unrealized profit or loss akan realize kalau aset tadi entah mesin, entah kendaraan, ya, entah bangunan itu dijual ke pihak luar atau digunakan dalam arti melalui proses depresiasi.
ya. Jadi dia unrealized-nya itu akan pelan-pelan hilang selama proses depresiasi, ya, atau dijual ke pihak luar. Konsep ini juga berlaku kalau asetnya mungkin intangible, ada amortisasi di sana. Jadi penjualan hak paten dari induk ke anak atau anak ke induk, ya, itu kalau ada unrealized profit baru diakui atau realize kalau jual ke pihak luar atau ada amortisasi. Depresi itu kan kalau land, bukan land, kalau induk punya tambang lalu tambangnya dijual ke anak, nah itu kan harus disusutkan pakai depresi. Nah itu juga nanti apa namanya, konsepnya sama. Selama proses depresi maka unrealized profitnya akan uh, apa akan direalisasi. Beda dengan tanah. Tanah tadi kan tidak ada depresiasi, jadi baru nunggu realisasinya kalau dia benar-benar dilepas. Perhatikan kapan transaksi jual beli terjadi. Ini nanti ada contoh jual belinya di awal atau akhir tahun. Nanti jadi rumit kalau di tengah-tengah. Ya nanti kita itu ngaruhnya hanya ke apa? Ke depresiasi aja. Ya. Jadi kalau di awal ya itu nanti ada pengaruh unrealized yang belum memperhitungkan depresiasi. Kalau di akhir unrealized-nya pasti sudah memperhitungkan depresiasi. Kalau di tengah-tengah ya di proporsional aja 6/12. Kalau nggak pas tengah-tengah proporsional bulan aja. Ya, kita lihat parents ya menjual mesin depreciable asset nih ke anaknya yang kepemilikannya 80%. Ya. Useful life-nya adalah 5 tahun. Oke. Okay. Book value-nya adalah 50, di mana cost 90 dikurangi akumulasi penyusutan 40. Berarti book value 50. Jangan lupa nih berarti ya konsep book value, konsep gain itu ngitungnya berarti dari fair value kurangi book value, bukan fair value kurangi cost, ya. Jualnya 80. Jangan 80 kurang 90 loh ya, tapi 80 kurangi 50. Berarti di dalamnya ada gain 40. Ya kan? Berapa? 30 kan? 80 kurang 50. Makanya si parents, karena ini downstream, buat jurnal kayak atas tuh. Cash dia dapat 80 sesuai soal. Terus mesinnya tadi cost-nya 90 dia kredit. Itu kan cost-nya 90 ya dia kredit. Akumulasinya tadi menurut soal berapa? 40 dia debit. Ya. Gain-nya 30 itu diakui dari 80 kurang 50. Jadi jurnal atas itu sebenarnya jurnal AKM sih ya, waktu pelepasan aset tetap. Makanya itu bukunya parents, bukan jurnal konsolidasi. Nah mirip kayak tadi, ya, maka gain tadi itu kan masih unrealized, maka itu harus dihapus oleh parents. Tanpa memperhatikan kepemilikannya, walaupun 80% dia hapus semua. Karena itu kan unrealized profitnya induk, ya, bukan unrealized profitnya anak. Makanya income from investment sebesar gain, ya, sebesar gain. Nah, ini jurnal kertas kerjanya. Ya. Berarti kan di bukunya induk masih ada gain 30. Berarti waktu bikin konsolidasi, gainnya dihilangin dong. Ya, gainnya dihilangin dan mesinnya ya, mesinnya itu dikembalikan ke apa namanya? Dikembalikan ke kalau kita lihat di situ berarti oh ya, pertanyaan saya. Berapa atau bagaimana jurnalnya anak? Ayo. Bagaimana jurnalnya anak waktu beli mesin ini dari induk? Sofi dong, Sofi. Ayo Sof, tulis di chat Sof. Gimana jurnalnya subsidiary waktu beli dari parent mesin ini? Gampang Sof. Ayo coba Sof. Dia beli apa, dia keluarin apa? Ada di situ kan Sof?
Ada tuh Sophie Alestia. Tak tunggu loh, Sof. Salah nggak apa-apa, Sof. Daripada nggak tak lanjut. Kalau saya Sof, gimana gimana jurnalnya anak waktu beli mesin dari induk? Kamu tinggal cuci piring ya. Jurnalnya anak waktu beli. Ya nasib lah, Sof ya. Ketahuan kalau nggak nyimak. Yang lain mungkin kayak gitu, tapi yang kena Sofi tok. Ayo Sof, jurnalnya anak waktu beli dari induk. Ya, anak tadi beli mesin dari induk. Tadi berapa ya, teman-teman? Harga beli anak dari induk di slide. Berapa, Bing? Di slide itu harga beli anak dari induk, Bing. Ini mesin yang downstream. Masuk 80, Bing. Anak beli dari induk. Oh ya, betul 80. Nah, itu udah gampang tuh, Sof. Anak beli dari induk secara tunai 80. Berarti anak jurnalnya apa, Sof? Beli mesin, Sof. Jadi kita tepuk akal. Mosok beli mesin invest to cash, Sof. Anak beli mesin kayak biasa itu gimana sih jurnalnya? Berarti debit mesin 80, kredit cash 80 ya. Ya, equipment to cash. Thank you, Sof. Ya. Karena equipment itu masih tertulis 80 di bukunya anak, ya. Karena equipment itu atau mesin itu masih tertulis 80 di bukunya anak. Padahal pembelian oleh induk tadi itu atau book value dari induk tadi itu adalah 50, berarti kan 80 harus dikembalikan ke cost aslinya, ya. Jadi apa namanya? Gain tadi yang 30 itu dihapus, ya. Mesinnya juga berkurang 30. Ya, mesinnya juga tadi berkurang 30. Karena kan belinya 80, nilai bukunya tinggal 50, berarti yang real secara apa namanya? Secara konsolidasi kan cuma 50, makanya mesinnya ikut berkurang 30. Jadi nanti di buku di apa? Di konsolidasi mesinnya akan tertulis 50. 80 punyanya anak tadi yang dibuat jurnal sama Sofi akan dikurangi di jurnal adjustment ini. Ya, ada diskusi dulu. Oke, ya. Jangan bingung, ini jurnal depan kalau penjualannya 31 Desember 2000 2011. Ya, sebentar ya. Ada yang harus saya beresin. Mohon ditunggu ya. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi terakhir kita bahas ketika ada downstream dari apa parents ke
induk ke anak ya, di mana induk jual 80, nilai buku 50. Dan tadi sesuai judulnya itu asumsinya dijual di 31 Desember. Ingat tadi ya di teori ya. Perhatikan kapan transaksi dilakukan. Itu nanti pengaruh ke cara mengakui realized profit or loss. Jadi kalau 31 Desember jurnalnya kayak gini-gini nih. Sampai terakhir tadi yang saya minta Sophie untuk bikin jurnal transaksinya anak kayak apa, nah dihapus di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau transaksinya di 1 Januari. Ya. Kalau jualnya di 31 Desember 2011, ya dia sudah memperhitungkan nilai buku dong. Ya, dia sudah memperhitungkan nilai buku, dia sudah memperhitungkan depresiasi untuk 2011. Tapi kalau dijualnya di 1 Januari 2011, jurnalnya akan seperti ini. Seperti biasa nanti ya, si induk ya, si induk ini masih jurnalnya induk ya, yang depan ini ya, belakangnya yang working paper adjustment. Jadi induk itu akan buat jurnal mirip kayak tadi nih, cash, akumulasi, mesin to gain, ya kan, sama ya. Waktu dijual di 1 Januari 2011, maka induk akan buat jurnal kayak gini. Oke. Income to investment juga sama ya, income to investment juga sama. Bedanya adalah ya, profit tahun ini itu sebenarnya maksudnya 2011 ya, itu sebenarnya kan hanya 24 ya. Jadi kalau tadi dihitung 30.000 itu sebenarnya kan belum memperhitungkan penyusutan untuk 2011 ya, yang 6.000 ya kan. Penyusutannya sebentar, tadi ada penyusutan. Nah, tuh. Ada penyusutan yang belum dihitung yaitu sebesar 6.000. Sebentar, saya hitung 6.000-nya dari mana nih. Masih ada useful life-nya 5 tahun. Oh, itu 30.000 dibagi 5 ya. Jadi 30 bagi 5 berarti ada bagian dari income yang 30.000 itu yang harusnya, intinya gini, di 2011 itu kita belum memperhitungkan depresiasi ya, sehingga 30.000 itu masih full. Berarti kalau nanti akhir 2011 harusnya kan cuma 24.000, gampangannya kayak gitu ya, harusnya cuma 24.000 ya. Nah, ini working paper adjustment-nya ya. Gain on sale itu 30 karena tadi yang gain dihapus ya. Lalu kreditnya mesin sama kayak sama kayak jurnal kalau jualnya 31 Desember ya. Lalu yang bawah itu untuk menghapus, ini jurnalnya anak kan ya. Anak itu kan punya jurnal depreciation expense to accumulated. Betul ya? Nah, itu dibalik. Waktu working paper dia dieliminasi. Karena itu kan depresiasi atas mesin yang dibeli secara intercompany. Ya, jadi expense ini kan expense intercompany, itu dihapus. Jadi jangan bingung kenapa tiba-tiba muncul accumulated to depreciation, karena awalnya anak mengakui depreciation to accumulated ya di di tahun 2011 ya. Tapi itu dihapus. Oh ya, satu lagi, dihapusnya sebesar unrealized profit ya, unrealized profit yang satu periode tadi ya, 30 bagi 5. Oke. Sebenarnya kan akumulasi ini nggak ada ya, ini ya, kertas kerja konsolidasi. Kalau ada nanti kita lihat ya. Sebenarnya total akumulasinya itu kan buat anak adalah berapa? 80 bagi 5.
Jadi anak nanti bikin depreciation to accumulated untuk tahun 2011 itu 80 bagi 5. Berapa tuh? 80.000 dibagi 5. 16.000. Ya, 16.000. Tapi yang diakui atau yang ngurangin 16.000 itu adalah sebesar tadi, ya, bagian dari unrealized profit. Ya, jadi depreciation expense-nya sebenarnya cuma 10.000. 16 kurang 6 kan tinggal 10. Harusnya kalau di buku besar apa? Di kertas kerja konsolidasi kelihatan nanti ya. 16.000 berkurang 6, ujungnya dikonsolidasi tinggal 10. Nah, ini dijual di 2012. Ya. Jadi intercompany tadi yang terjadi di 2011 itu dijual di 2012. Oke, saya gedein. Waktu terjadi penjualan di 2012, maka sudah bisa ngakuin, ya, sudah bisa ngakuin bagian tadi, ya, investment to income, ya, 6.000. Tadi kan ini ya, 6.000, berarti kita sudah bisa ngakuin juga ini jurnal transaksi. Sementara kalau yang apa namanya? Sebentar saya lihat ya. Working paper adjustment, ini downstream. Nah, ini berarti merujuk ke penjualan 1 Januari ya. Karena munculnya kan tadi 1 Januari. Ya, berarti kita ngakuin bagian dari 30.000 di 2012. Berarti 30.000 bagi 5, 6.000. Sama kayak jurnal ini tadi. Ya. Kalau ini kan untuk 2011, ini untuk 2012. Ya, berarti ini saya asumsi kalau ada subsequent years to intercompany sale 2012, ini asumsinya berarti kalau barangnya dibeli oleh anak di 1 Januari 2011. Karena kalau dibelinya pas 31 Desember 2011 kan nggak ada jurnal 6.000 tadi kan. Ya, nggak ada jurnal 6.000 tadi. Ya. Oke, terus ini jurnal kertas kerjanya. Mesin yang 30 tadi hilang. Kenapa? Itu sama kayak tadi. Tiap tahun kan kita buat jurnal, mana tadi? Nih, tiap tahun kita buat jurnal dengan mengkredit mesin. Supaya dia tetap seharga 50. Seperti book value-nya kan. Makanya waktu terjadi penjualan pun dia akan dikredit. Ya. Nah, dari 30 ini bagiannya parents berapa? Ya, yaitu sebesar hanya sebesar 24 karena ada akumulasi depresiasi ya untuk tahun 2012. Sementara ada lagi akumulasi depresiasi itu depreciation expense untuk tahun 2012 yang juga ikut dihapus ya. Jadi akumulasi akan nambah terus nih. Kalau tahun 2013 dijualnya kayak gini. Akumulasinya jadi 12 kalau awalnya. Jadi jurnal bawah itu tetap ada ya. Ya. Akumulasi yang ini nanti Anda kasih catatan di punya Anda sendiri ya. Akumulasi yang di debit di sini itu akumulasinya 2011. Jadi jurnal kertas kerja yang atas itu akumulasi depresiasi 2011 yang 6.000. Sementara akumulasi 6.000 yang di bawah itu akumulasi untuk 2012. Karena kan tiap tahun anak akan menjurnal depreciation itu akumulasi. Sama kayak tadi, dibalik sama working paper nih. Jadi yang di depan ini kan jurnal untuk 2011, akumulasi itu depresiasi. Yang ini jurnal bawah untuk 2012. Nah, kebetulan karena dijualnya di 2012 ya, maka akan dibuat jurnal kertas kerja seperti ini. Tapi kalau dijual 2013 sama, tetap menghapus dulu depreciation to akumulasi dengan cara membaliknya. Lalu yang atas ini adalah untuk menghapus depresiasi 2011
dan 2012, 6 plus 6 makanya 12. Gitu ya. Gimana kalau jualnya 2014? Berarti kita hapus depreciation 2014 yang bawah dan kita hapus depreciation dari 2011, 12, 13, 14. 11, 12, 13. 3 tahun kan? 18.000. Begitu seterusnya. Ya. Kalau dijualnya di 2016 ya habis. Ya. Berarti akumulasi depresiasinya ya 30. Tidak ada lagi bagian yang bisa diakui oleh parents ya untuk investment in S. Ya, tidak ada lagi jurnal bawah karena kan umurnya tinggal sampai 2015. Oke. Downstream ya, downstream yang dijual adalah plan asset yang depreciable, dijual dari 1 Januari atau 31 Desember juga sudah disajikan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita belajar yang upstream. Berarti dari anak ke induk. Oke, slideshow lagi. Karena upstream, berarti kalau ada profit yang unrealized miliknya anak. Ya. Waktu menghitung income from S, maka parents akan ya pasti mempertimbangkan persentase kepemilikan. Ya. Atas unrealized profit. Tadi waktu parents jual ada unrealized profit, ya. Nih. Income to investment. Berarti parents ngakuinya bukan 30.000 dalam kasus ini. Ya sesuai kepemilikan. Ada pengakuan istilahnya di sini piecemeal recognition. Jadi 30 bagi 5 ya. Ada pengakuan 6.000 itu juga nanti akan menyesuaikan apa? Akan menyesuaikan kepemilikan. Ya. Yuk kita lihat. Parents beli dari subsidiary, di mana subsidiary-nya 80%, mirip kayak tadi kayaknya ya. Setiap tahun net income-nya subsidiary itu 50.000 ya, 11, 12, 13, 50.000. Waktu dibeli book value-nya adalah 9.000 ya. Waktu P beli dari S itu book value-nya 9.000 ya, di mana cost dari S waktu beli itu 14 dan sudah disusutkan akumulasinya 5. Jadi S beli dari orang luar 14, disusutkan 5, berarti waktu dia jual book value-nya 9. Ada gain 3.000 di sini. Karena si anak jualnya 12. Ada nggak jurnal transaksi di sini? Nggak ada. Yuk kita buatin jurnal transaksi yuk. Gimana jurnal transaksinya anak waktu walaupun tidak mungkin, saya nggak tahu, saya lupa apakah relate atau nggak, tapi coba kita buat jurnal transaksinya anak. Ya, waktu menjual 12.000 ke induk. Ya. Berarti anak nanti akan terima cash. Ini jurnalnya anak ya. Jurnalnya anak waktu jual ke induk. Dia akan debit 12.000. Ya. Lalu akumulasinya ntar equipmentnya akan didebit, akan dikredit ya karena dia jual tadi. Equipment akan dikredit sejumlah 14.000 ya kan, sejumlah 14.000. Lalu ini masih kurang akumulasi ya. Akumulasi depreciation di debit. Kan asetnya dijual berarti akumulasinya dihapus 5.000.
Ya, berarti masih ada selisih 12 tambah 5 itu 17, equipment di kredit 14, berarti ada gain di kredit. Ini dari sisi anak. Berarti ada gain di kredit 3. Nah, itu jurnalnya anak ya. Nanti Anda gabung-gabungin sendiri. Di sini nggak ditulis, tapi siapa tahu itu penting untuk nanti kita bikin konsolidasi. Useful life dari truk tinggal 3 tahun. Berarti ketika induk beli pada harga 9, beli pada harga 12, induk akan susutkan 4.000 per tahun. Ya. Balance per 31 Desember 2010, investment in cost 400, in Scott 400, ya, di mana equity-nya Scott adalah, atau subsidiary adalah 500. Ya. Nah, ini upstream sale, ini mengakui apa? Income-nya anak 50.000 kali 80%, berarti investment to income, dan menyesuaikan income karena ada unrealized profit 3.000, ya, dia 80%. Berarti dia menyesuaikan hanya 2.400. Kalau tadi yang downstream ya 3.000 tuh 3.000 ya kan. Ini kan punyanya anak. Nah, anak itu kita cuma punya 80%, berarti income to investment hanya 80% dari 3.000. Clear ya sampai sini? Nah, kalau yang ini ya, kalau yang ini sebentar saya lihat. Jualnya 1 Januari ya, berarti ada pengakuan 2.400 dibagi 3, ya kan? Jadi ada bagian dari 2.400 yang tahun 2011 harus di recognize ya karena sudah disusutkan ya, itu sebesar 800. Ya. Sama kayak tadi kan? Karena dibeli 1 Januari 2011 berarti kan ada pemakaian 2011 yang sudah bisa diakui sebagai realized profit. Income from S 38,4 ya. Itu didapat dari 400 mana ya, 2011 year of sale itu income-nya P ya 38,4 itu dihapus. Oke, in thousand 384.000. Coba ya saya bantu hitung ya. Saya hitung bentar. Di akhir 2010 itu 400.000. Oke. Kemudian ada 40.000 tambah 40.000. Kemudian dikurangi 2.400. Oke. Kemudian bertambah 800. 438.400. Nah, coba lihat ya. Jadi 438.400 itu didapat dari saldo awal 400.000. Nih. Ini kan saldo akhir 2010 ya, 400.000 berarti saldo awal 2011. Kemudian ditambah 40.000 yang ini nih. Lalu berkurang dengan 2.400 yang ini nih, jurnal bawah. Lalu bertambah 800 ya, jurnal yang paling bawah. Itulah ketemu 438.400 ya, punyanya si siapa, investment in S. Kalau income from S ya, income from S tinggal di total aja 40 lalu kurangi 2.400 lalu tambah 800, dapatlah 38.400. Jadi jangan bingung ya, dapat 38.400, 438 itu kalau 438 yang agak panjang dari 400 lalu tambah, kurang, dan tambah. Sementara income karena dia tidak punya saldo awal berarti
income 40 kurangi 2.400 tambah 800 itu akan ketemu 38,4. Itu ya. Kalau gain tadi ada ya, depreciation expense ini dari sebentar. punyanya Pro Trucks akumulasi 3. Saya masih nyari karena useful life-nya per 1 Januari 2011 adalah 3 tahun. Harusnya 12.000 dibagi 3. Harusnya 4. Ini kok depreciation expense-nya 3. Sebentar ya. Kalau terjadi penjualan ada depreciation expense 3. Dia dapat trucks 12. Oh, sorry. Kenapa 3.000? Karena book value-nya tinggal 9.000. Ya, book value-nya tinggal 9.000 dibagi 3. Ketemunya 3.000 tadi. Ya, yang depreciation expense. Oke, jadi di 2011 seperti ini kondisinya. Income dihapus. Ya, investment dihapus. Kalau ini gain dihapus. Ya, trucks-nya dikembalikan ke nilai awal. Nilai buku yang 9.000. Makanya dia dikredit 3.000. No? Ya. Lalu yang A itu apa? Akumulasi to depreciation dihapus. Ya. Kemudian apa lagi? Ini sudah 38,4 itu menghapus yang income yang atas tadi. 9,6 ini dari D itu apa jurnalnya D? D itu NCI itu NCI share 9,6. Ya, sebentar. D itu dapat dari sebentar. Kalau yang E equity-nya dihapus 500 ya, non controlling karena non controlling berapa persen? 20% berarti 100 ya. E-nya satu lagi 400 ke investment. Yang D-nya ini. Jadi jurnalnya yang saya ulang ya, jurnal A itu adalah untuk menghapus depresiasi. Accumulated to depreciation 1 ya. Nambah. Oke. Accumulated to depreciation. Kemudian yang B itu menghapus gain-nya ya dengan mengurangi nilai truck juga. Kalau yang C itu menghapus income dan mengurangi investment. Yang D itu mengakui NCI share to NCI sebesar 9,6 ya. 9,6 itu berarti sebentar. Adakah keterangan income dari Rp50.000 dikali 20%. 10.000. 10.000 sudah berkurang. Harusnya NCI itu adalah
20% kali 50.000, yaitu 10.000. Berarti harusnya NCI itu 10 to 10. Nah ini kenapa tinggal 9,6? Sebentar ya. Tiga ribu. Saya hitungkan 10.000 berkurang 600 bertambah 200. Oh, oke. Ini jurnalnya gampang ya. Tinggal menghapus apa? Atau mengakui ini adjustment berarti. Mengakui NCI share to NCI 9,6. Tapi pertanyaan dari mana 9,6? Dapatnya gini saudara-saudara. Harusnya kan ada pengakuan labanya anak 50.000 kan. Nah 50.000 itu dibagi. 10.000-nya milik NCI, 40.000-nya milik parent. Ya, makanya kalau jurnal atas ini Anda nanti dengar recording atau nanti nyatat sendiri ya. Jurnal atas ini berarti NCI share di debit, NCI di kredit 10.000. Ya, karena total labanya anak kan 50. Berarti untuk induk ngakuin kayak yang kita lihat paling atas, sementara NCI akan ngakuin NCI share to NCI 10.000. Jurnal yang tengah ini kan sebenarnya si induk ngakuin 3.000, tapi karena kepemilikannya 80%, dia ngakuin 2.400. Berarti sebenarnya NCI ngakuinnya berapa? 600. Berarti jurnalnya yang apa? Yang tengah itu adalah NCI debit to NCI share 600. Ya kan? Sementara yang bawah ya, yang bawah karena dia 600 dibagi 3 berarti NCI itu jurnalnya adalah NCI share to NCI 200. 600 bagi 3. Nah, berarti dapatnya, saya ulang ya, yang atas ini NCI share to NCI 10.000, berarti NCI share dan NCI bertambah 10.000. Yang tengah ini, ya, yang tengah ini, itu NCI berkurang 600, NCI share berkurang 600. Oke, berarti 10.000 kurang 600. Yang bawah ini berarti NCI share bertambah 200, ya. NCI di kredit bertambah 200, berarti 10.000 kurang 600 tambah 200 itu ketemu 9, mana tadi? 9,6 nih ya. Dari sana dapatnya. Oke. Harusnya kalau lihat buku kelihatan di situ ya. Ini 2011-nya, nanti Anda bisa cari tahu 40,8 itu dapat dari mana gitu ya. Itu tinggal di total jurnal-jurnal yang terjadi di 2012. Begitu juga 2013 ya. Oke, sekarang kita masuk ke consolidated example ya. Jadi intinya ini mungkin lebih ke arah contoh komprehensif. Kalau tadi kan satu-satu downstream ya, baik yang apa tuh non depreciable maupun downstream yang depreciable. Ada yang upstream depreciable, juga ada upstream yang non depreciable. Sekarang mungkin lebih komprehensif. P beli S 90% ya, sebesar 450.000. 1 Juli 2011 P jual tanah ke S, G-nya 5.000. Tanah adalah non depreciable, P ke S berarti downstream. Ada gain 5.000. 2013 S jual ke luar, gainnya loss-nya 1.000 ya, loss-nya 1.000. Berarti tanah yang dibeli oleh S tadi
Itu dijual 2013. Januari 2012, ini equipment berarti depreciable asset. Karena S jual ke P berarti itu upstream. Ya kan? Kalau tadi P jual ke S tanahnya itu downstream, ini depreciable asetnya jualnya upstream. Ada gain 20.000. Ternyata akhir 2013 equipmentnya masih dipegang oleh parents. Ya. 2013 ada lagi penjualan tapi ini downstream depreciable asset. Gainnya 32. Berarti ada land, ada equipment, ada building. Ya. Useful life 8 tahun. Kayaknya building ini ya. 8 tahun. S tetap menggunakan building tadi sampai akhir 2013. Nah, ini hitungannya berarti di 2012 kalau equity-nya S itu 600 sementara kepemilikan kita adalah 90%, berarti kita ngakuinnya berapa? 540. Clear ya? Kurangi dengan unrealized profit on land. Tadi ada penjualan tanah. Karena itu downstream, berarti punyanya induk ya. Punyanya induk, berarti induk berhak ya. Bukan berhak. Induk harus mengurangi sebesar total. Ya, sebesar total. Lalu ada equipment. Ya, equipment itu punyanya anak. Ya, punyanya anak. Punya anak berarti harus juga ikut dikurangi, ya, ikut dikurangi, ya, gainnya 20.000 di situ 16, sebentar dari mana dapat 16? 90% itu kan kepemilikan ya. Kenapa 16.000? Sebentar. 20 Januari 2012. Oh, ya. Ini jualnya di Januari. 20 bagi 5 tahun berarti ada penyusutan berapa? 20 bagi 5 4.000. Berarti 20 bagi 4 16 sebenarnya kan yang realize tahun ini. Berarti yang diakui hanya 16 tapi karena kita kepemilikannya 90% ya, hanya 14.400. Jadi 16 itu adalah selama 2012 ya. Bukan 20.000 itu kan awal 2012, berarti sudah disusutkan 4.000 atau sudah dipakai 4.000, sudah realize 4.000. Berarti unrealized-nya tinggal 16. Nah, kita hapus juga, tapi sesuai kepemilikan kita karena upstream. Itu 16.000 dasarnya. Kalau 14.400 kan gampang, 16 kali 90%. Berarti investment in Sharp, investment in subsidiary akhir 2012, 520.600, taruh lagi di atas. Ya, taruh lagi di atas. Ditambah dengan income from Sharp, 80.000 kali 90%. Kayaknya di soal nggak ada nih. Di soal depan, ada nggak? Tapi yang pasti karena ngomong 80.000, ya, itu harusnya diketahui di soal. Jadi di tahun 2013 Sharp dapat income 80.000 ya. Kita biasa ngakuin 90%. Ya. Lalu ada gain online 5.000. Tadi ada land ya. Land itu downstream ya. Ada downstream 5.000. Waktu 2011 kan masih masih unrealized, makanya mengurangi. Berarti di 2012 sudah boleh diakui jadi plus. Ya, jadi plus. Lalu equipment. Gain equipment itu berapa sih? Sebentar. Ini banyak informasinya karena komprehensif tadi. 20.000 ya. 20.000 bagi 5 kan tadi 4.000 ya. 4.000 kita cuma 90%, makanya 9.600. Ya, 9.600. Unrealized profit on building. Building tadi berapa sih?
32.000. Building ini siapa ke siapa ya? Sebentar. Sold a building to shop again. 32. Oke, lihat ya. Ada downstream P to S jual building 32. Useful life-nya 8, berarti 32.000 dibagi 8. Per tahunnya berarti 4.000. Karena dijual di Januari awal 2013 nih, itu berarti ya ada bagian unrealized gain 32 yang harus diakui, yaitu 4.000. Berarti 32 kurang 4 adalah 28 ya, 28.000. Dari sana dapatnya. Karena jualnya Januari. Kalau dividen ini pasti di soal ada, mirip kayak tadi, income yang 80. Ya, kita dapat dividen 27 ya. Kayaknya dividennya itu 30.000 ya. Kita dapatnya 90% berarti 27. Maka investment di akhir 2013 adalah 546.200. Nanya loh ya, saya asik aja ngobrol, kasih tahu cara dan semacamnya. Kalau Anda nggak paham juga kan percuma. Nanti berarti angka ini kalau dibuat lagi tahun depan ya 546 naik ke atas ya. Tambah kurang dengan berbagainya untuk ngitung saldo investment akhir 2014. Nah, ini jurnal untuk mengeliminasi unrealized profit dari penjualan equipment. Ya, ada depreciation expense tahun ini. Equipment tadi berapa? Mana equipment? Rp20.000 tadi ya, 20.000 ya. Itu kemudian di apa? Unrealized profitnya dihapus ya. Kalau yang atas itu tadi mengakui, harusnya yang A dulu tadi ya. Tadi mengakui gain yang awalnya sudah di deferred, sekarang sudah realisasi. Kalau yang ini ada penjualan buildings ya, unrealized gain-nya dihapus. Oke, tadi gain ke nama aset kan, gain ke building, selalu menghapus akumulasi penyusutan 4.000, 32 bagi 8 kalau tadi nggak salah ya. Kalau ini dividen ya, tadi yang 27.000 dan investment in shop yang 25.600 ya. Mana tadi? Ada dividen di situ ya. 27.000 ya, itu juga dihapus. Oke. NCI tadi untuk mengakui dividen dan laba tahun ini, tapi untuk NCI. NCI berarti 20% ya, 20%. Ini untuk menghapus. Nah, jurnal ini kita baru bisa tahu kalau ada keterangan RE dan equity apa? RE ini kan punyanya anak ya, dan equity-nya anak. Ini Anda jangan bingung karena harusnya ada diketahui di soal. Karena kita nggak bisa tahu berapa RE-nya anak dan capital stock-nya anak, harusnya dijelaskan di soal. Ya. Nah, ini totalnya kan 600, berarti punya kita 80%. Benar ya, 80 ya. Itu berapa untuk kasus ini? 80 apa 90? 90, sorry. Berarti 90% dikali 600 yaitu 540 ya, 10%-nya milik NCI. Oke. Comprehensive example tentang consolidated kalau ada penjualan aset tetap ya, baik yang depreciable maupun non depreciable sudah disajikan. Ada pertanyaan? Baik yang downstream maupun upstream, baik yang land maupun non land tadi sudah tuh. Ya. Sekarang kita lihat untuk inventory. Ya. Jadi gini, maksudnya judulnya gini. Inventory itu kan aset yang untuk diperjualbelikan kan, mirip kayak kita waktu bahas intercompany transaction from inventory ya.
Masalahnya kalau Anda jadi, anggap aja gini deh, mungkin buat Anda itu untuk diperjualbelikan, tapi buat orang lain itu aset tetap. Ya. Jadi saya jualnya mesin. Core bisnis saya mesin. Berarti mesin itu buat saya kan inventory. Nah, Anda beli untuk Anda pakai, berarti kan buat Anda itu operating asset. Itu yang dimaksud di sini. Inventory yang dibeli untuk jadi operating asset. Sebenarnya kalau kita tidak punya hubungan apa-apa, ya buat saya tetap inventory, buat Anda adalah equipment. Masalahnya kita satu grup. Nah, itu maksudnya di sini. Ada parent atau subsidiary, ada induk atau anak yang ngakuin inventory, ada pembeli entah induk atau anak yang ngakuin jadi equipment. Itu gimana tuh? Itu yang pengen dilihat di sini. P, ya, parent menjual komputer yang diproduksi pada harga 150.000 ke Santana. Ya. Harga jualnya adalah 200. Berarti P ini kayaknya core bisnisnya adalah jualan komputer. Berarti komputer buat P itu adalah inventory, sementara buat S komputer itu adalah aset atau equipment. Ya. S ini kepemilikannya 100%. Oke. Buat S ada, karena itu equipment, itu harus disusutkan 5 tahun. Ya. Berarti, nah ini tiba-tiba udah working paper entries. Ya, kita harus bayangin dulu gimana jurnalnya P waktu jual ke S. Gimana jurnalnya P waktu jual ke S, dan gimana jurnalnya S waktu beli dari P. Ayo. Ini jurnal penjualan biasa. Tolong buatin saya jurnal waktu P jualan ke S dengan informasi ini. Harga jual 200, harga pokoknya 150. Masa susah? Sof, kamu tunjuk siapa, Sof? Buatin jurnalnya, Sof. Kalau kamu nggak berani nunjuk, kamu yang buat, Sof. Sofi masih ada? Atau Stephen Aaron lah. Stephen Aaron, Bapak Ketua Panitia. Ada di situ Stephen Aaron? Nah, tolong buatin jurnal ya. Waktu P jual ke S, harga jual 200, harga pokok 150. Itu kan jurnal biasa ya, jurnal AKM atau jurnal PA malah itu. Coba. Karena di materi kita itu langsung dilihatin jurnal apa? Konsolidasi. Nah, bingung kalau nggak ada jurnal awal. Walaupun jurnal awal itu saya yakin kenapa Pak Arya atau Pak Doni buatnya langsung konsolidasi karena dianggap gampang. Tapi saya nggak tahu Anda masih ingat nggak jurnalnya PKS kalau harga jual 200 ya, padahal harga pokok 150. Ingat, komputer ini buat P adalah inventory. Bisa, Aaron? Bisa. Account receivable to sales 200, showcase to Oke. inventory 150. Oke, thank you. Kita anggap ini aja ya, Aaron. Thank you, Aaron. Kita anggap apa penjualannya tunai, berarti cash-nya itu adalah 200.000 ya. Lalu sales seperti biasa di kredit ya. Itu 200.000. Nah, ada COGS tadi di debit berapa tuh? 150.000 ya. Lalu ada inventory ya, di kredit sebesar 150.000. Ini jurnalnya P waktu jual ke S. Ya. Makanya di sini dieliminasi karena salesnya itu adalah sales internal, berarti dia di debit. Ya. COGS-nya itu COGS internal. Ya. Makanya dia di kredit. Iya kan? Nah, sekarang sekarang jurnalnya si ini. Jurnalnya si anak waktu beli dari induk, berarti kan equipment ya
debit, berapa belinya dia? Dia belinya 200 ya. Lalu kreditnya cash sebesar ya. Ini adalah jurnalnya anak waktu beli ke induk ya. Nah, 200 di debit ini itu untuk menghapus sales yang tadi sekali lagi. Kalau COGS yang 150 yaitu menghapus COGS yang tadi jurnalnya P ke S. Dan di sini to eliminate intercompany sales and to reduce COGS and equipment for the cost and gross profit. Ya, for the cost and gross profit. Berarti ada gross profit 50 sama kayak tadi ya. Kalau ada gross profit 50 itu kita ngurangin nilai asetnya sebesar gross profitnya kan. Jadi 50 itu sebenarnya adalah gross profit. Ya. Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya nilai equipment yang real dalam konsolidasi itu kan harusnya hanya 150 ya kan. Memang si anak belinya betul 200. Tapi kalau nanti bikin konsolidasi kan nilainya bukan 200. Itu kan transaksi mereka 150 tuh. Ya. Makanya di situ di kredit 50 untuk menunjukkan harga equipment dalam bentuk cost. Ya. Nah, ini adalah tadi 5 tahun ada ya. Ya, 5 year. Berarti kalau dia beli berapa? Kalau dia tadi ada gain 50, maka akumulasi depresiasi itu 50 bagi 5. Ya. Eliminate depreciation on the gross profit. Jadi 50.000 bagi 5. Tetap nanti, karena ini jurnal working paper loh ya, tetap nanti si anak akan buat jurnal depresiasi itu akumulasi sebesar berapa? Sebesar 200.000 bagi 5. Berarti berapa? 40.000. Kalau ini jurnal untuk mengakui gross profit di tahun ini. Ya. Berarti sebenarnya depresiasi tahun ini hanya 40.000. Ya. Hanya 40.000. Nah, di tahun depan ya equipment-nya dihapus ya. To reduce equipment ke cost basis tadi. Kita tetap equipment kita kurangi 50. Oke. Karena kan berarti di bukunya si anak tetap ketulisnya 200. Berarti tahun depan dengan asumsi itu belum kejual, ya equipment tetap harus dibuat 150 di buku konsolidasi. Makanya dia di kredit 50. Ya. Lalu akumulasi depresiasi kan sudah 10 plus 10 kan? Ya, 10 plus 10. Makanya di situ akumulasinya di debit 20.000. Depreciation expense kenapa di kredit 10? Ya karena depreciation expense untuk tahun depan juga dibalik, ditaruh di kredit 10. Ya. Kalau investment in Santana menyesuaikan tuh selisihnya. Ya. Jadi second year ini asumsinya belum terjadi penjualan, equipment-nya masih dipakai atau digunakan oleh si Santana atau S. Ya. Jadi di sini tidak ada isu unrealized profit dari plan aset, tapi sebenarnya unrealized profit karena inventory dan plan aset. Ya. Oke, dengan demikian kita selesai membahas, ini sudah jam berapa? Nggak mungkin kita bahas yang bonds ya. Saya akan lapor Pak Arya, berarti materi UTS kita itu sampai intercompany yang plan aset.